Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ami. Waalaikumsalam Pak Didi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya, pagi-pagi sudah diganggu. Iya, tidak. Oke, kira-kira lagi sibuk nggak hari ini? Tidak, lagi itu santai karena saya ada jam kedua. Wih, luar biasa. Baik Ibu. Begini, Iya. saya minta waktu sebentar. Di sini tuh saya akan melakukan kegiatan berobservasi. Jadi kegiatan ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin mengobservasi kelas Ibu Ami. Gitu, Oh. Ibu. Jadi supervisi ini bertujuan untuk membantu Ibu sebetulnya, membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu juga di dalam kelas. Nah, kira-kira kesiapan yang sudah Ibu lakukan pada hari ini apa saja ya? Iya, hari ini saya sudah menyiapkan RPP-nya, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini ingin memperkenalkan kepada peserta didik supaya peserta didik itu mampu menyebutkan atau mengetahui tentang arah petunjuk suatu letak benda. Jadi mata pelajaran yang Ibu sampaikan kasih pelajaran apa ya? Direction and preposition. Bahasa Inggris ya. Iya. Luar biasa. Baik. Dari apa yang sudah disampaikan tadi itu adalah tujuan ya. Iya, tadi tujuannya. Sekarang langkah apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan kelas agar terarah dan juga bisa terkondisikan? Ya. Yang akan saya lakukan itu saya akan menerapkan budaya positif pada murid dalam kehidupan sekolah ataupun juga kehidupan sehari-hari mereka, kemudian dapat mengembangkan sesuai gaya belajar, minat dan bakatnya di sekolah. Kemudian murid juga mampu menganalisis informasi tentang arah atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, jadi mereka itu bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian murid juga dapat bersyukur atas kemampuan yang dimilikinya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran di era digitalisasi, murid dapat belajar dengan baik. Ini luar biasa sekali, ini merupakan area pengembangan yang bisa menciptakan kondisi kelas yang semakin maksimal ya. Mudah-mudahan pada saat nanti diobservasi semuanya bisa tercover gitu ya. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu Ami sampaikan terkait dengan pengembangan itu, kira-kira nah ini strategi dalam pembelajaran di kelas apa ini kira-kira? Strategi yang akan saya gunakan dalam kelas itu menggunakan model pembelajaran inquiry dengan metode diskusi dan penugasan. Kemudian yang pembelajarannya itu berpihak kepada murid, Pak. Kemudian yang ketiganya, saya akan mengelompokkan murid-murid berdasarkan hasil tempat duduk yang dibagi menjadi 2 kelompok pada tiap barisnya. Luar biasa Ibu. Aduh, jadi penasaran, jadi pengen tahu di kelas seperti apa nih. Siap. Berarti kita mulai observasi besok ya berarti? Iya, besok karena hari ini kan ada banyak kegiatan di sekolah ya. Jadi mudah-mudahan besok kita sudah bisa melihat, saya sendiri pribadi melihat bagaimana Ibu Ami di dalam pembelajaran kelas. Siap, oke, siap. Baik Ibu, barangkali itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah Bu Ami persiapkan menjadi bagian tersendiri untuk bisa menciptakan kelas yang lebih maksimal dan juga tentunya sesuai kebutuhan peserta didik. Siap, terima kasih Bu ya atas sama-sama, waktunya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine. Okay, nice to meet you. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, Ariela. Before study English, let's pray to God.
Finish. Gratitude teacher, please. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about direction and preposition. Hari ini kita akan belajar mengenai direction dan preposition. Coba kalian sudah dibawa belum buku tulisnya? Sudah, sok. Yang itu disiapkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya apa saja ada di atas meja. Oke, tujuan kita hari ini mempelajari tentang materi direction and preposition adalah direction itu memberikan petunjuk atau arah ke suatu tempat. Kemudian kalau preposition itu adalah kata depan ya. Kata depan yang biasa digunakan untuk menyebutkan tentang tempat benda itu ada di mana. Karena di sini terjadi masalah, jadi tidak memakai proyektor ya. Sebelum belajar, ice breaking dulu, yuk berdiri dulu. Berdiri. Biar semangat. Siap? Kalau ibu bilang good morning, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang good afternoon, tepuk 2 kali. Kemudian kalau ibu bilang good night, tepuk 3 kali. Oke, siap? Konsentrasi. Good morning. Good afternoon. Good night. Good morning. Good afternoon. Good night. Good night. Good morning. Good afternoon. Good morning. Good night. Oke, thank you. Sekarang duduk lagi. Nah, coba perhatikan dulu, ada teman kita yang akan mencoba mempresentasikan di depan. Ariela sama Winda. Ininya dipegang. Ada kan? Nah, kira-kira. So. Ariela nomor 1 sampai 5, kemudian Windanya 6 sampai 10. Bisa baca Inggris. Sok, nomor 1 dibaca soalnya. Below are verbs relate to asking and giving direction except Isinya? Oke, just one. Kemudian nomor 2. a room is located in the middle of 2 other rooms. What is the right preposition for that situation? Nah, kalau ada di tengah ya good, between. Oke, number 3. The principal room is located next to the toilet. It means that the principal's room is beside the toilet. Oke, number 4. Di depan in English is in front of. Oke, number 5. If you want to know the location of the library, what should you say? B. Can you tell me where is the library is? Oke, good. Number 6. Pindah. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Complete this following dialogue and can you show me the classroom? 3. Terus ya. Go strike 20 to write until you found the library. The classroom is best the library. Okay, complete the same following dialogue. Linda, Raka, turn left and go straight. The clanking is in the corner of the Corridor. Isinya? Where is the clinic? Oke. Kemudian
number 8. Habis ini kelompoknya Titan udah siap belum? You need to go Nanti per kelompok dua orang aja ya. and wall for about 10 m. The treasure room is between the library and laboratory. The scent above is an example of giving direction. Based on the place, the bank is been the post effect. Based on the So on the picture, the bank is between the post office and the hospital. number sudah. Oke, thank you Ariela. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kalian pelajari hari ini tentang apa? Direction and preposition. Kalau direction itu untuk menentukan apa? Arah. Kalau prepositionnya menentukan tempat. Sekarang ibu tanya lagi. Turn left itu apa? Turn right. Go straight. Cross. Beside. Behind. In. Under. In front of. Between. Di antara. Nah, materi yang sudah kita pelajari hari ini sudah cukup. Nanti untuk materi selanjutnya ketemu lagi sama ibu hari apa? Jumat sama Sabtu. Nanti Jumat materinya masih tentang simple present tense. Nah, sekarang berdoa dulu. Ariela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ami. Waalaikumsalam Pak Dedi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, boleh. Karena kan sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, bahwa apakah ada yang mau disampaikan? Katanya mau ngobrol-ngobrol. Iya, banyak Pak. Oh gitu. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan praktik mengajar dan juga tadi sudah ditemani oleh Pak Dedi. Siap. Dan saya selama perjalanan dan setelah praktek mengajar itu saya menemukan beberapa kesulitan yang saya alami ketika saya mengajar di dalam kelas. Salah satunya itu ketika membentuk kelompok siswa. Iya. Siswa itu kadang lebih nyaman dengan hanya teman itu saja. Ketika dikelompokkan dengan teman yang lain, mereka kurang nyaman. Kemudian saya menemukan beberapa siswa itu ada yang tidak aktif selama mengikuti kegiatan berdiskusi kelompok tersebut. Nah, menurut Ibu Ami, selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, itu sudah sesuai rencana pembelajaran belum? Sudah, Pak. Oke, bagus. Jadi sudah baik ya artinya ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Ami sampaikan di kelas ya, kok mencapai tujuan pembelajaran apa yang disampaikan nggak kira-kira? Mungkin belum 100% ya Pak kalau untuk tujuan pembelajaran, tapi sudah hampir 50% lah anak-anak sudah mengetahui tentang materi pembelajaran yang saya sampaikan pada hari itu. Nah, terkait dengan itu menurut Ibu, apa yang Ibu Ami perlu dipertahankan dalam kegiatan belajar kemarin itu? Yang perlu saya pertahankan mungkin menggunakan itu ya Pak, dalam menyampaikan pembelajaran itu menggunakan media yang lebih menarik. Seperti kemarin saya menggunakan
itu apa media gambar, sehingga anak-anak itu lebih tertarik. Kemudian saya juga memutar video tentang direction and preposition, sehingga anak-anak lebih jelas. Nah, dari situ apa Ibu Ami sudah tahu bahwa kelebihan dan kekurangan yang sudah Ibu Ami sampaikan di pembelajaran itu? Kekurangan dulu ya Pak ya? Boleh kekurangan boleh, siap. Kekurangan saya itu saya kurang memotivasi siswanya. Memotivasi siswa. Iya, untuk lebih aktif lagi dalam berdiskusi, kemudian apa ya, mungkin dalam pembagian kelompok, mungkin saya harus lebih membagi siswa itu berdasarkan itu ya, kemampuan mereka. Jadi harus apa ya, tidak semua yang pintar-pintar gitu, jadi harus diacak sehingga anak yang kurang aktif itu bisa dibantu oleh temannya yang lebih paham, gitu ya. lebih berkompeten. Itu kekurangannya ya. Untuk kelebihannya yaitu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik pada siswa, sehingga siswa itu lebih tertarik untuk belajar, misalnya dengan menggunakan video, terus dengan menggunakan alat peraga gambar. Iya, terkait dengan pembelajaran dari mulai kegiatan awal sampai dengan penutup, saya mengamati dari langkah-langkah yang sudah Ibu Ami sampaikan di sana sesuai dengan RPP yang ada ya. Nah, itu saya menemukan kalau yang di absen itu sudah disampaikan ya itu tuh ya. Cuma karena kan respon anak belum muncul ya, karena kan kondisi di kelas ramai gitu ya, sehingga yang disampaikan Ibu Ami hanya sebatas yang mana yang sakitnya saja itu kan ya, atau yang mana yang tidak hadir. Terus yang kedua itu di sana ada ketika terakhir nih Ibu menyampaikan materi terkait dengan itu belum ada timbal balik Ibu. Jadi ya setelah sudah disampaikan, LKPD sudah dikumpulkan sesuai dengan penilaian yang ada. Nah, di sana Ibu Ami belum ada reward juga belum ada ya. Terus salah satunya belum ada timbal balik nih ketika anak-anak bagaimana nih tanggapan anak-anak setelah Ibu memberikan materi ini. Itu kan belum ada, jadi langsung Ibu Ami selesai dengan itu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk tanggapan berikutnya? Apakah nanti akan ada rencana yang lebih spesifik lebih dalam pembelajaran itu? Iya. Untuk kedepannya nanti akan saya perbaiki lagi Pak. Baik. Sehingga ada timbal balik dari siswa dan guru. Jadi dari apa yang sampaikan Ibu Ami tadi kan ada kekurangan kelebihannya. Ini apa yang menjadi bagian langkah Ibu Ami nih untuk melakukan strategi dalam hal kekurangan dan kelebihan yang disampaikan tadi? Kira-kira apa itu? Strateginya untuk kekurangannya itu saya bisa bertukar pikiran dengan teman, seperti dengan Pak Dedi sekarang ini. Ketika saya mengajar, saya meminta teman sejawat untuk melihat saya sedang mengajar gitu, sehingga saya bisa memperbaiki beberapa kesalahan. Kesalahan itu ya. Supaya lebih baik lagi. Apakah ada rencana untuk meningkatkan kompetensi Ibu Ami sendiri? Kira-kira kegiatan apa yang harus Ibu Ami ikuti? Ada nggak rencananya? Ada Pak. Ya pengennya sih saya ikut semacam, kalau juga kebetulan ada Kombel, kemudian ada mengikuti beberapa pembelajaran yang secara daring online itu di PMM. Nah, dari sini Ibu Ami sendiri bagaimana cara mengatur waktu nih kegiatan sehari-harinya? Mungkin saya mengatur waktunya itu ketika mengikuti Kombel atau pembelajaran di PMM itu ya biasanya malam hari. Luar biasa. Jadi di luar dari itu ya. Iya, di luar dari jam pelajaran, jam mengajar. Iya. Dan luar biasa sekali, sangat baik sekali untuk bisa mengondisikan diri Bu ya. Iya. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran sendiri, kira-kira ada nggak
orang ataupun sumber yang harus Ibu Ami ambil sebagai penyemangat gitu loh, sebagai penyemangat dalam hal ini untuk menciptakan kondisi di dalam kelas semakin baik, ataupun juga menyemangati dalam hal penyusunan RPP ataupun modul ajar. Ada ya beberapa teman sejawat yang khususnya guru mata pelajaran bahasa Inggris, Luar supaya bisa biasa. bertukar pikiran. Jadi komunitas bahasa Inggris ya. Ya, Oh ya, komunitas bahasa ada Inggris. itu juga ya. MGMP bahasa ya. Inggris, ya. Berarti di sana ada banyak momen di mana ada materi-materi yang harus diambil dari situ ya. Iya. Berarti di sini siapa Bu itunya ketua MGMP-nya? Pak Tanto. Pak Tanto. Iya. Oke, baik, bagus sekali Bu. Iya. Nah, dari sini mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Ami sampaikan tadi bisa dapat memberikan semangat baru juga ya, terutama juga mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah Ibu Ami sampaikan, dan juga dapat imbasnya juga peserta didik yang baik. Iya. Terus apa nih dari obrolan yang sudah kita jalani, kira-kira ada yang perlu Ibu Ami sampaikan nggak? Keterkaitan dari mulai persiapan pembuatan modul ataupun RPP, kemudian pada saat pembelajaran di kelas, dan juga sampai dengan kegiatan refleksi gitu. Kira-kira apa yang sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu ketika melakukan pembelajaran itu, saya itu selalu ingin mempunyai siswa yang aktif dalam pembelajaran. Itu saya ingin belajar lebih banyak lagi bagaimana dengan menggunakan metode seperti apa supaya anak-anak lebih aktif belajar. Supaya karena bahasa Inggris kan di SMP mungkin kemarin itu di SD karena tidak ada ya bahasa Inggris, jadi mereka itu menemukan pelajaran bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang susah. Sayang baru mereka temui. Jadi mulai dari perbendaharaan kata, terus bahasa Inggris yang basic bahasa Inggrisnya saja seperti kayak greeting apa itu mereka masih banyak yang belum tahu. Nah, saya itu ingin sebagai guru bahasa Inggris supaya anak-anak itu lebih aktif, terus lebih menyukai pelajaran bahasa Inggris. Luar biasa, super sekali Bu. Ya mungkin dari apa yang Ibu Ami sampaikan mudah-mudahan bisa tercover ya dengan baik, terus anak-anak juga bisa memposisikan diri ya terkait dengan pelajaran bahasa Inggris yang mereka masih anggap sebagai pelajaran bahasa asing. Iya, gitu bahasa ya. asing. Mudah-mudahan bisa tercover yang baik. Baik Ibu Ami, kita juga merasa ini ya antusias sekali dengan apa yang sampaikan Bu Ami, bahwa Bu Ami pengen sekali untuk bisa menciptakan siswa lebih aktif ya dalam pembelajaran itu. Merupakan dari bagian saya sendiri juga akan bisa menyimak nih. Terus melalui dengan kegiatan supervisi ini saya banyak berharap bahwa mulai dari kegiatan pra, kemudian presentasi, kemudian sampai dengan pasca ini ya, semoga bermanfaat bagi Ibu juga, bermanfaat bagi yang lain juga ya. Artinya dari sini kita bisa mendapatkan sesuatu ide-ide baru kan, seperti itu. Itu juga khususnya bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Monas ya. Baik Bu, barangkali itu saja. Terima kasih atas waktunya, atas segala sesuatunya sudah bisa ngobrol bareng, katanya pengen ngobrol terkait dengan masalah itu ya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa kolaborasi nih ya. Iya, kolaborasi untuk bisa tadi sesuai dengan apa yang disampaikan, pengen menciptakan sesuatu siswa yang lebih aktif. Aktif ya. Mungkin itu saja Bu Ami, terima kasih, selamat bertugas kembali, dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Iya, sama-sama. Ya ini bagian daripada inilah proses untuk bisa menciptakan. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.